Halo teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hiskia Jonathan Simatupang dengan NIM 131 dari kelompok 5, kelas 3D RPMKS. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem kontrol modern dan PID. Langsung saja ke pengertian. Pengertian sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem atau seperangkat alat yang seringkali elektronik yang mengatur, mengontrol, dan memantau suatu proses atau perangkat lainnya agar bekerja secara otomatis, efisien, dan konsisten untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem ini menggunakan sensor untuk mengumpulkan data, pengendali untuk membuat keputusan, dan aktuator untuk melakukan tindakan sesuai setelan yang ditentukan, sehingga proses dapat berjalan tanpa intervensi manusia yang terus-menerus. Di dalam sistem kontrol ada jenis-jenisnya. Yang pertama, itu ada kontrol open loop atau loop terbuka. Sistem yang outputnya tidak dibandingkan dengan input acuan, tidak ada koreksi otomatis. Contohnya, mesin cuci dan timer lampu taman. Yang kedua, ada sistem closed loop atau loop tertutup. Sistem yang outputnya dibandingkan dengan input acuan, lalu dikoreksi melalui umpan balik. Contohnya, AC dengan termostat dan cruise control pada mobil. Selanjutnya ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah proses pengembalian sebagian sinyal keluaran atau input ke sistem ke bagian masukan atau input untuk dibandingkan dengan sinyal acuan atau set point. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi selisih atau error antara output yang diinginkan dengan output yang sebenarnya. Dengan kata lain, feedback digunakan untuk mengkoreksi kinerja sistem sehingga sistem dapat tetap stabil, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Jenis-jenis feedback. Yang pertama, ada feedback negatif, yaitu output dikembalikan ke input dengan arah yang berlawanan atau dikurangi. Digunakan untuk memperkecil error, meningkatkan kestabilan, dan memperhalus respons sistem. Contohnya, sistem pendingin AC dan pengatur kecepatan motor. Kemudian ada feedback positif. Output yang dikembalikan ke input dengan arah yang sama atau ditambah. Digunakan untuk memperkuat sinyal, namun beresiko menyebabkan sistem tidak stabil. Contohnya, isolator dan sistem penguat audio. Fungsi feedback dalam sistem kontrol. Yang pertama, menjaga kestabilan sistem, mengurangi error steady state, meningkatkan akurasi keluaran, dan membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan, mau itu noise ataupun perubahan beban. Selanjutnya ada PID controller. PID controller atau proportional integral derivative controller adalah sebuah mekanisme kontrol loop atau lingkar kendali, umpan balik, atau feedback yang sangat banyak digunakan dalam sistem industri untuk mengendalikan suatu proses. Tujuan utamanya sederhana, membuat suatu variabel proses seperti suhu, kecepatan, tekanan, posisi, mencapai dan mempertahankan nilai yang diinginkan atau bisa disebut sebagai set point atau SP, seakurat dan secepat mungkin. Meskipun ada gangguan atau disturbance, cara kerjanya adalah dengan menghitung error atau kesalahan, yaitu selisih antara set point yang diinginkan dengan nilai aktual yang diukur, ya, atau proses variabel atau PV.
Pada bagian P, yaitu proporsional, bereaksi terhadap besar error saat ini. Cara kerjanya, bagian ini menghasilkan koreksi yang besarnya langsung sebanding dengan besarnya error. Kelebihannya, mempercepat respons sistem. Semakin besar error, semakin besar koreksinya, sehingga sistem cepat mendekati target. Kekurangannya, jika digunakan sendiri, menyebabkan offset, yaitu error kecil yang tersisa secara permanen. Sistem akan berhenti di nilai yang mendekati, tetapi tidak pernah persis di set point. Jika KP terlalu besar, sistem poin akan berosilasi atau bolak-balik di sekitar set point. Kemudian pada bagian I atau integral, bereaksi terhadap akumulasi error masa lalu. Cara kerjanya, bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan jumlah integral atau error dari waktu ke waktu. Ia menghitung total error yang telah terakumulasi sejak proses dimulai. Kelebihannya, menghilangkan offset yang tidak bisa diatasi oleh bagian P. Dengan mengkoreksi akumulasi error, ia memastikan output mencapai nilai set point yang tepat. Kekurangannya, membuat respon lebih lambat. Jika key terlalu besar, akan menyebabkan overshoot atau melebihi set point, dan osilasi yang lama karena koreksinya menjadi terlalu agresif. Selanjutnya itu D atau derivatif. Bereaksi terhadap laju perubahan error. Cara kerjanya, bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan laju perubahan atau turunan error. Ia memprediksi kemana arah error di masa depan, berdasarkan seberapa cepat error berubah saat ini. Kelebihannya, meredam osilasi dan mengurangi overshoot. Ia bertindak seperti rem, yang mencegah sistem merespon terlalu cepat dan melampaui set point, meningkatkan stabilitas sistem. Kekurangannya, sangat sensitif dengan noise atau gangguan pada sinyal sensor. Noise dapat disalahartikan sebagai perubahan error yang sangat cepat, yang membuat output controller menjadi tidak stabil. Mengapa kontrol itu penting? Kontrol itu penting karena hampir semua proses, baik di industri atau kehidupan sehari-hari maupun teknologi, harus dijaga dalam kondisi tertentu agar berjalan aman, efisien, dan sesuai tujuan. Tanpa kontrol, sistem tidak stabil, berbahaya, boros, atau bahkan tidak berfungsi. Tujuan sistem kontrol yaitu menjaga kestabilan sistem agar proses tidak menyimpang dari kondisi yang diinginkan. Misalnya pada AC ataupun pada termostat, suhu tetap berada di 25 derajat Celcius. Kemudian, meningkatkan keamanan, menghindari kondisi berbahaya seperti tekanan berlebihan atau kecepatan yang terlalu tinggi. Kemudian, efisiensi berenergi dan biaya, mengurangi pemborosan, misalnya motor tidak bekerja lebih cepat dari yang dibutuhkan. Kemudian, meningkatkan kualitas hasil, produksi, atau layanan lebih konsisten. Misalnya, kecepatan konveyor stabil menghasilkan ukuran produk seragam. Kemudian, memudahkan otomatisasi. Sistem bisa berjalan tanpa intervensi manual terus-menerus. Contoh penerapan kontrol bisa kita lihat pada sekitar kita, contohnya seperti kontrol lampu otomatis di jalan. Tujuannya menyalakan lampu pada saat malam dan mematikannya secara otomatis saat siang. Kenapa penting? Hemat energi dan biaya listrik, serta memastikan penerangan jalan tetap ada saat dibutuhkan. Kemudian kontrol gula darah
atau pada alat infus insulin. Tujuannya menjaga agar kadar gula darah pasien tetap normal. Kenapa penting? Jika terlalu rendah atau tinggi, bisa membahayakan nyawa pasien. Yang ketiga, kontrol kelembapan pada gudang penyimpanan beras. Tujuannya agar kelembapan pada beras tetap terjaga dan agar beras tidak berjamur. Kenapa penting? Menjamin kualitas dan umur simpan produk lebih panjang. Dan yang keempat adalah kontrol volume suara pada speaker. Tujuannya mencegah suara terlalu keras yang dapat merusak telinga atau speaker. Kenapa penting? Untuk memberikan kenyamanan serta keselamatan bagi pengguna. Yang kelima, kontrol pengereman otomatis pada mobil atau ABS atau kepanjangannya dari Anti-Lock Braking System. Tujuannya agar mencegah roda terkunci saat rem mendadak. Kenapa penting? Agar mobil tetap bisa dikendalikan sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Selanjutnya ada set point atau nilai yang diinginkan. Set point adalah nilai target atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu sistem kontrol dengan tujuan agar sistem dapat bekerja sesuai kebutuhan atau standar yang ditentukan. Sistem akan berusaha mempertahankan kondisi aktual agar sesuai dengan nilai set point. Contohnya, pada AC ruangan, pengguna mengatur suhu set point 24 derajat Celcius. AC akan bekerja untuk menjaga suhu ruangan mendekati 24 derajat Celcius. Selanjutnya, ada sensor atau alat ukur. Sensor berfungsi membaca kondisi nyata dari proses, kemudian mengirimkan sinyal ke controller sebagai informasi dengan tujuan agar sistem dapat mengetahui apakah kondisi sudah sesuai set point atau masih perlu diperbaiki. Tanpa sensor, sistem tidak bisa mengetahui apakah kondisi sudah sesuai set point atau belum. Contohnya, termometer digital digunakan untuk membaca suhu ruangan. Selanjutnya ada controller atau pengendali, misalnya PID. Controller adalah bagian otak yang membandingkan nilai set point dengan nilai sensor. Jika ada selisih atau error, controller akan menentukan tindakan yang perlu diberikan ke aktuator agar sistem kembali mendekati set point. Dengan tujuan menjaga kestabilan proses dan meminimalkan perbedaan antara nilai yang diinginkan kondisi aktual. Contohnya yaitu ada PID controller pada AC yang mengatur kapan kompresor harus hidup lebih lama atau berhenti sesuai dengan perbedaan suhu aktual dan suhu set point. Berikut sumber-sumber yang saya kutip untuk materi ini, yaitu ada Modern Control Engineering 5th Edition dari Katsuhiko Gata, kemudian ada Basic Control System modul EE 3145, Salma Tukiman, dan Nur Fadzila Abdullah. Kemudian ada Ogata K 2010, Modern Control System 5th ED, Cretin Hall, Dorf RC, and Bishop RH 2011, Modern Control System 12 ED, Cretin Hall. Kemudian ada Balton W, yaitu 2015, Mechatronic Electronic Control System in Mechanical and Electrical Engineering 6 ED version. Sekian dari saya dari materi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih.